Saya ingin menceritakan bagaimana kejadian aksi ini sampai terjadi pada hari ini. Pada awalnya, pada tahun 2008 itu, masyarakat mengetahui ada gusuran di wilayah masyarakat adat di hutan kita di belakang kampung. Nah, ketika pada waktu itu kami sedang meminta kepada perusahaan untuk menghentikan aktivitas, lalu perusahaan tidak mengindahkan, dan itu belum pernah mereka sosialisasikan di kampung kepada masyarakat kita di kampung. Nah, akhirnya mereka terus berlanjut karena kelihatannya mereka tidak bersepaham dengan kita. Mereka bergaining dengan desa tetangga untuk menghabisi wilayah kita. Nah, sampai kami counter ke polisi kehutanan tentang kerusakan lingkungan itu, hutan-hutan pohon kita ditebang. Terus mereka tidak pernah menerima laporan kami dengan sungguh-sungguh. Sampai ke Menteri Lingkungan Hidup juga tidak ada jawabannya. Nah, pada tahun 2015 kami terus menghentikan aktivitas itu, perusahaan PT HPM dengan PT Sawah ini, sampai tidak ada titik temunya, sehingga diarahkan kami ke kabupaten. Di kabupaten terjadilah semacam kami dikeroyok oleh beberapa desa-desa lain, diundang untuk ini. Padahal itu hak kami yang kami tuntut. Ngapain desa-desa lain itu datang? Nah, jadi tiba-tiba setelah dalam pertemuan itu di kantor bupati, kami dikeluarkan satu keputusan, namanya itu peta tapal batas. Jadi mereka membuat peta tapal batas yang tanpa kami ada persetujuan dengan kami. Nah, ini kan menzalimi masyarakat kami. Tidak ada proses tentang tapal batas, harus bicaranya bagaimana. Nah, ini yang menjadi kami sakit hati. Dan banyak hal lain yang membuat kami sakit hati. Dari pihak perusahaan bilang sampai di mana kekuatan long bentuk, sampai di mana kemampuan mereka. Kehadiran masyarakat di tempat ini melakukan aksi damai, tentunya mengharapkan pihak perusahaan hadir untuk memperjelas inti persoalan yang dituntut oleh masyarakat adat terkait hak-hak mereka. Mereka bukan menuntut hak orang lain, tetapi hak ulayat mereka sendiri sebagai desa tertua di kecamatan ini. Maka saya selaku tokoh masyarakat menimbang bahwa apa yang menjadi tuntutan masyarakat adat ini adalah benar. Kalau ternyata ada kebenaran yang ada di pihak perusahaan, mari duduk bersama. Jangan memperlambat proses-proses yang mestinya bisa dipercepat. Jadi harapan kami sebagai tokoh masyarakat adalah selesaikan persoalannya. Jangan mengadu domba juga masyarakat, baik di internal masyarakat adat sendiri maupun lintas masyarakat adat desa-desa tetangga. Jadi harapan kami pada pemerintah maupun kepada pihak-pihak yang masih punya hati demi keberlangsungan masyarakat hukum adat di negara ini, hadirlah, tolong kami. Di sini kami merintih atas segala penindasan sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, khususnya masyarakat hukum adat Modang. Setuju? Setuju! Ini yang kami tuntut, bukan yang lain. Kehadiran kami sebagai tokoh masyarakat bukan konyol membela yang salah. Jadi harapan kami selaku masyarakat yang hadir di sini adalah berikan yang menjadi hak masyarakat adat kepada mereka. Setuju? Merdeka! Kalau ada petik merdeka, saya dulu kan lucu. Orang negara kita sudah merdeka, sekarang saya setuju. Ternyata kita ini memang belum merdeka. Jadi perlu selalu ada petik merdeka karena kita berharap kita benar-benar merdeka. Sekarang kita belum merdeka ini, jadi pantas kalau dipekik-pekik lagi. Merdeka! 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 Semoga benar-benar merdeka di suatu saat. Amin. Amin. Pertama-tama saya menanggapi tadi ada semacam informasi mengatakan bahwa demo ini merugikan masyarakatnya sendiri. Saya juga tidak tahu pasti yang ruginya mana. Yang jelas rugi juga orang kita tinggalkan kerjaan. Tapi kita sudah bijaksana bahwa kita bisa upload dengan pekerjaan kita. Karena ini di wilayah desa kita sendiri.
Tapi yang mau saya katakan begini, kalau memang benar ada kerugian tentu itu lebih kecil kepentingan daripada kepentingan umum. Tidak apa-apa kita korbankan kepentingan yang kecil-kecil itu untuk kepentingan yang lebih besar. Jangan terbalik, kepentingan lebih besar dikorbankan untuk kepentingan yang kecil-kecil, nggak jelas. Saya mau mengatakan bahwa penetapan tapal batas itu adalah keperluan masyarakat kedua belah pihak desa yang berbatasan. Ya. Itu paling tidak itu, walaupun desa itu mungkin ada 4 segi perbatasan, tapi paling tidak kita berfokus kepada desa yang berbatasan. Mau diubah mau tidak, tapal batas itu adalah kepentingan masyarakat kedua belah pihak. Mereka harus sepakat. Ketika mereka tidak sepakat, tidak ada kepentingan lain yang bisa mengubah batas ini. Jadi kalau ada kepentingan lain dari pihak lain merasa bahwa mereka pihak penguasa harus mengubah batas tanpa kesepakatan masyarakat yang bersangkutan, ini juga tidak benar. Dari mana bisa membenarkannya? Karena bukan kepentingan mereka. Apa sih kepentingan mereka? Yang berkepentingan kan yang punya batas. Selanjutnya, apabila kedua belah pihak ini berkonflik tentang batas, yang satu maunya di sana melanggar lagi batas yang awal, yang satu maunya di sini, tidak ada yang bisa menyelesaikan. Mereka kan tidak sepakat mau yang di sana atau di sini, nggak sepakat. Tetap solusi kembali kepada batas yang ada. Tidak ada solusi lain. Betul. Ketika perusahaan lari ke pemerintah lalu keluar SK tahun 2015 tentang penetapan batas yang hasilnya menghasilkan desa long bentuk hanya tinggal 25%. Ini sama sekali cacat hukum, cacat moral. Betul. Karena tidak ada itu. Pertama, cacat hukum, cacat moral juga, bahwa tidak ada penetapan batas itu bisa dalam waktu 3 hari sejak rapat itu diserahkan kepada tim penetapan tapal batas kok bisa keluar SK Bupati. Itu kerjanya lama. Kalau nggak boleh saya katakan bertahun-tahun, itu berbulan-bulan lamanya. Peraturan internasional, konvensi kesepakatan, artinya konvensi itu kesepakatan internasional, suruh semua negara mengakui dan mengutamakan masyarakat adat dengan hak ulayatnya tanpa syarat. Yang namanya hak ulayat, hak adat itu ribuan tahun sebelum ada negara ini adanya di situ, sehingga dia perlu pengakuan saja, tidak perlu itu penetapan. Kalau penetapan itu artinya pemberian. Kita ini tidak pemberian, tidak ada yang memberi kecuali Tuhan yang memberikan, menetapkan orang long bentuk, akhirnya menguasai hutan tanah ini sejak lama, sejak nenek moyang. Penetapannya dari yang Maha Kuasa, bukan penetapan pemerintah. Lalu setelah ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa bahwa mereka turun-temurun di sini, kenapa pengakuan harus ditetapkan oleh Bupati? Ya, pembodohan itu. Betul. Nah ini, mereka mau tunduk dengan aturan kita, terserah. Tidak persoalan mereka mau mengakui tidak, selama tidak mereka menyentuh hak masyarakat hukum adat. Ketika mereka bersentuhan, ketika mereka masuk melakukan aktivitas di wilayah masyarakat hukum adat, mereka yang harus tunduk kepada aturan setempat. Ya. Kalau logikanya mengatakan mereka yang masuk rumah kita, apakah aturan itu sama atau tidak? Mutlak mereka ikut aturan yang ada di rumah kita. Saya beri saja analogi atau perumpamaan. Kalau saya ngamuk di rumah si A, lalu saya ngatur, tuan rumah kamu tidur di kamar tamu saja, saya masuk kamar istrimu sama istri sama anak-anakmu, saya tidur di situ. Kira-kira benar ini apa enggak? Salah. Persoalan yang sama ketika mereka masuk di long bentuk, apa mereka yang ngatur long bentuk? Kamu di situ, kamu tidak boleh lawan saya berkuasa di sini. Apa iya kira-kira? Tidak. Kita ingin mereka datang bertemu dengan masyarakat, lamin
adat. Lamin adat masih terbuka di Long Bentuk itu untuk tempat musyawarah mufakat dengan keadaan damai, dengan bersahabat. Terima kasih. Saya mewakili pemuda adat di Long Bentuk. Kami sangat merasa dirugikan oleh perusahaan selama ini yang tidak bersahabat dengan masyarakat yang ada di Long Bentuk, yang tidak permisi, tidak melakukan koordinasi yang baik, mengambil keputusan sepihak dari pemerintah desa setempat yang perbatas dengan kami di Long Bentuk. Pemerintah yang tidak benar, yang mengambil keputusan cuma sebelah pihak, tidak melihat kepada Long Bentuk yang memiliki hak ulayat yang sebenarnya. Kami tuntut sekarang adalah hak ulayat, hak milik kami dari nenek moyang kami, bukan baru. Kenapa perusahaan tidak mau datang ke kami dengan baik-baik? Kami selalu menerima dengan baik-baik. Kami siap di sini untuk menerima solusi-solusi yang kita cari bisa kita selesaikan dengan baik. Dari perusahaan, dari pemerintah, dari kita di sini siap. Jadi harapan kami masalah ini tidak berlanjut, tidak membuat masalah, tidak membuat berita-berita hoak, tidak menambah masalah yang ada. Saya kira itu saja. Terima kasih.